Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah di musala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita tanpa ada putusnya, terus-menerus diberikan Allah. La tuhsuha, bahwa nikmat Allah tidak akan bisa kita menghitungnya satu persatu. Allah berikan kita bernapas secara gratis. Coba sejak dari lahir sampai sekarang, dari kita gagah, ganteng, ibu-ibu cantik, molek, sekarang kita udah mulai pipi keriput, ya kan? Tapi masih bernapas gratis, gak dipungut biaya oleh Allah. Kemudian mendengar gratis, melihat gratis. Nah, kalau dihitung pakai ringgit, kalau dihitung pakai rupiah, kalau dihitung pakai dolar, atau dipajak oleh negara pula, kita melihat nih, kacau kita. Bernapas 1 jam pajak, gitu. Kacau ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak minta pajaknya. Tidak perlu duit, ya kan? Gratis. Maka nikmat manakah yang harus kita dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tuh. Oleh karena itu, karena waktu kita singkat, mari kita bersyukur secara berjemaah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Innaka latufliful mi'ad. Sungguh Allah tidak melanggar janjinya. Apa kata janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang-orang yang bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Itu janji Allah. Orang yang tak mau bersyukur, Allah enggak ancam kau mati besok ya. Ngeri kan? Kalau ada Allah bilang itu, kau tak bersyukur, tak solat, kau tak begini, mati kau besok. Mungkin orang semua solat. Ya kan? Tetapi Allah enggak mau kayak gitu, ngancam kayak gitu enggak mau. Cuma diperingatkannya kepada kita. Apa diingatnya? Sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu. Selawat beriring salam, mari kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak berselawat kepada Nabi, bukan keuntungan buat Nabi itu sendiri. Kita berselawat kepada Nabi bukan berarti derajat Nabi kita semakin tinggi atau
dari surga ini naik ke surga ini enggak. Sudah ditetapkan Allah surga Firdaus untuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditetapkan Allah bahwa Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya, tak akan pernah berubah. Sudah ditetapkan Allah bahwa Nabi Muhammad itu khataman Nabi, penutup sekalian Nabi dan Rasul. Jadi nggak ada meninggi derajatnya atau menurunkan derajatnya. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, keuntungannya adalah untuk kita umatnya. Di mana di yaumil kiamah nanti, kalau umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, Pak. Umat terdahulu itu panjang-panjang. Ada ribuan tahun, ratusan tahun malahan. Ya kan? Tetapi umat Nabi Muhammad diukur dengan umurnya dia. 63 tahun. Ada lebih 70. Sekarang yang mencari umur 100 sudah susah ya. Sudah susah. Kalau di zaman atuk-atuk kita dulu masih ada. Tapi sekarang nggak ada, payah cari umur sampai melebihi 100. Itu apa? Nah, nanti amal ibadah kita itu, ya kan, ada pertolongan lagi di yaumil kiamah. Selain sholat, selain ibadah, ya segala macam ini, nanti di yaumil kiamah ada syafaat Nabi Muhammad SAW yang mana terkhusus buat umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan dan peluang ini yang diberikan Allah kepada kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati tentunya Pak Ketua Mushola kita beserta jajaran pengurusnya, seksi dakwah, Pak RT, ya kan? Yang mungkin kata orang Melayu tak bisalah disebutkan satu persatu. Yang besar tak disebut gelo, yang kecil, yang besar tak disebut nama, yang kecil tak disebut gelo. Macam mana tu? Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Itu. Jadi kita ini kalau sudah masuk ke dalam mushola, sudah masuk ke dalam masjid, ya kan? Makanya masjid itu, mushola itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Bukan berarti Allah punya rumah gitu. Jadi kalau nggak di mushola, nggak di masjid, berarti Allah nggak ada gitu, enggak. Bukan itu maksudnya. Baitullah itu maksudnya, ya kan, yang mana kita ini dari status sosial yang berbeda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berilmu, ada yang mohon maaf yang awam gitu ya kan, ada yang ganteng, mancung hidungnya, ada yang pesek, tapi di belakang mancung-mancung nampaknya. Ya kan? Bermacam-macam. Tetapi setelah masuk ke mushola, masuk ke masjid, ke Baitullah ini, artinya kita di hadapan Allah itu sama. Nggak ada lagi Pak Camat, Pak Gubernur, tak ada lagi kaya dan miskin. Ya, semuanya menjadi hamba Allah. Yang dinilai Allah itu bukanlah status kita, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sejauh mana orang kaya bertakwa, sejauh mana orang miskin bertakwa, sejauh mana masing-masing kita bertakwa kepada Allah. Jadi sama aja di hadapan Allah ini. Jadi taklah berkata orang Melayu tadi, begitulah bahasanya, tak bisalah disebut satu persatu, ya kan? Tapi dengan singkat
pengajian kita pada malam ini menjelang sholat Isya, saya mencoba mengupas tentang meraih ketenangan jiwa, meraih ketentraman hati. Nah, yang mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak orang-orang ingin mencari ketenangan, berat. Bingung kita ya. Contohnya ya, ada saya lihat orang kaya, ya kan? Orang pokoknya dia konglomerat gitu. Kan tidurnya sudah di hotel berbintang, rumahnya pun kayak gedung yang istana gitu kan, kasur empuk tilam putih gitu kan. Enggak tenang. Maka dia cari ketenangan. Kemana dia? Pergi ke hutan-hutan, ya kan? Tidur di dalam hutan, ya kan? Cari di tempat gunung-gunung. Cari untuk tidur, mencari kenikmatan tidurnya di sana gitu. Ya kan? Udah mewah di gedung pencakar langit di kota-kota besar. Sebenarnya kan apa sudah dapat ketenangan, tapi belum juga. Mereka cari lagi ke kemana-mana, ke pantai, ke dalam di bawah kaki gunung segala macam untuk mencari ketenangan. Tapi ketenangan itu tidak ditemui. Apalagi kalau sekarang ini kan orang mau mencari ketenangan dengan jabatannya. Ternyata telah dapat jabatan itu, kita tengoklah di TV itu Pak ya, di TV status politik kita ini kan, bagaimana pencalonan gubernur, pencalonan presiden, pencalonan ini segala macam DPR ya kan, yang mana kita lihat carut marut dalam politik ini luar biasa, sehingga sampai hari ini pun kita nggak menyalahkan siapa-siapa, ya kan? Persoalan sedikit saja tentang ijazah palsu, ya kan? Tak tuntas-tuntas. Cuma satu lembar ijazah saja, ya kan? Nah, jadi ini satu persoalan gitu. Kalaulah sudah satu ini bilang begini, satu ini buka kartunya begini, satu begini, kita menontonnya aja, ya Allah, kenapa bangsa kita ini? Kenapa manusia ini begini? Sulitnya mencari ketenangan dalam hidupnya. Katakan dia tak punya harta, banyak. Misalnya, dia sudah punya jabatan, punya pimpinan perusahaan misalnya kan, atau jabatan yang enak, gajinya besar. Tapi kenapa bisa terjadi korupsi? Mengapa terjadi itu? Atau sudah dapat apa? Ada juga lari mencari ke narkoba. Narkoba ini bukan kenakalan remaja saja. Banyak juga narkoba ini tersandung penegak hukum, tersandung pejabat, tersandung orang-orang yang dianggap terhormat. Kenapa? Karena mereka sulit mencari ketenangan hidup. Nah, maka di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, Allah berfirman, tatma'inul qulub, dengan berzikir itu baru hati itu tenang. Jadi sekarang ini kita melihat, kita banyak, bukan berarti mohon orang yang korupsi tidak sholat, bukan berarti mohon maaf ya yang tak banyak berzikir itu banyak juga mereka tidak tenang. Kenapa? Mereka berzikir, mereka sholat, mereka beribadah kepada Allah, tapi jauh dari ketenangan. Apakah ayat ini salah? Tidak. Kita yang berzikir itu yang salah. Ya kan? Ilmu pengetahuan tidak akan mampu menerobos
atau menguasai ketenangan kita dalam berzikir kepada Allah. Kalau hanya kita mengandalkan, oh aku sudah hafiz Quran, aku sudah hafiz hadis, belum menjamin orang-orang yang punya ilmu, aku sudah tahu syariat-syariat agama, tapi belum bisa menjamin zikirnya itu melahirkan ketenangan. Maka syariat itu perlu tasawufnya. Perlu tasawuf itu mengkaji, membersihkan jiwanya. Perlu tarikatnya. Perlu hakikatnya. Perlu ma'rifatnya. Jadi zikir kalau tidak ada tarikat, hakikat dan ma'rifatnya, maka zikirnya itu mengambang. Cuma hanya tahu dengan syariat. Ya kan? Kenapa? Beribadah kepada Allah itu bukan syariat saja. Contoh, kita sholat Allahu Akbar, tangan kita angkat, kita ucapkan lafaz Allahu Akbar, ruku orang, kita ruku, sujud orang, sujud kita. Ya sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW, itu fisik kita. Itu jasmani kita, tapi yang sholat itu bukan jasmani saja. Makanya sholat banyak lalai itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu cuma hanya tahu sholat dengan syariat. Syariatnya artinya ruku, sujud, ini gitu. Itu perlunya tasawuf, mensucikan jiwa kita, yang membersihkan. Karena sholat bukan hanya jasmani tapi ruhani, jiwa kita yang sholat. Itulah gunanya kita pelajari. Bagaimana caranya? Kata Imam Al-Ghazali, Ibu, kita berzikir itu harus memasukkan kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita, ya kan? Memasukkan kebesaran Allah di dalam hati kita, mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati kita. Tuh. Itulah sebenarnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul, banyak. Tapi makna yang tersirat, makna yang terkandung di dalam ucapan la ilaha illallah itu, ngerti nggak kita? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu dari bahasa Sanskerta. Tuhan itu menunjukkan sesuatu yang sangat kita pentingkan, sesuatu yang sangat kita pentingkan, secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh yang kita pentingkan itu. Aduh. Jadi la ilaha illallah yang bermakna tidak ada yang lebih penting kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang lebih kucintai kecuali Allah. Maka ucapan pertama kali itu kita takbir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bisakah kita khusyuk dalam sholat kalau seandainya kita ucapan syariatnya Allahu Akbar, tapi pikiran kita, qalbu kita, hati kita hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta terhadap dunia berlebihan, sehingga melahirkan ketidaktenangan. Jangan ketenangan secara di luar sholat. Di dalam sholat itu berapa rakaat sholatnya? 4 rakaat. Berapa menit? Mengapa di dalam 4 rakaat saja kita tak bisa khusyuk? Kita tidak bisa tenang.
Karena itu tadi, kita hanya baru belajar syariatnya saja, tidak mau menjernihkan kolbu kita. Di dalam diri kita ini, syaitan, iblis tidak di luar, waswasil khannas, yang membisik-bisikkan. Setan itu sebenarnya pengecut dia, tak berani terang-terangan, ya kan? Bisik-bisik aja ya, Bu. Hah? Kecut, pengecut dia itu kan. Apabila kau mau memeranginya, setan pasti kalah, kan gitu. Maukah kita memerangi waswasil khannas itu tadi? Maka la ilaha illallah itu masukkan kebesaran Allah di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam rasa kita. Kalau kita sudah sampai ke tingkat ma'rifat, berarti sudah sampai ke tingkat rasa. Kita merasakan, oh ini minuman, ya kan? Minuman ini minuman teh manis, ya kan? Minuman ginseng. Kita bisa ngomong minuman, bilang itu ilmunya. Tapi bagaimana kita tahu bagaimana manisnya teh, bagaimana manisnya ginseng? Bagaimana rasanya durian, bagaimana rasanya mangga? Tahu kita, ini mangga buah-buahannya, ini durian, begini. Bagaimana tahu? Maka tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, tapi mesti masuk tasawufnya, maka dirasakan. Maka dibukalah durian itu, dimakanlah durian itu. Maka diminumlah air teh itu. Oh, ini rasa manis air teh. Oh, ini rasa minum kopi susu. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat manis itu? Apakah kita bisa melihat manisnya ginseng? Tidak bisa. Nah, makrifat itu sampai ke tingkat rasa. Maka orang-orang tarekat, orang-orang hakikat yang dipelajari menurut Imam Ghazali itu, maka pandanglah yang banyak, seakan-akan kamu memandang yang satu. Pandanglah gunung seakan kamu memandang Allah. Pandanglah lautan seakan-akan kamu memandang Allah. Pandanglah segala apa yang terlihat seakan-akan kamu memandang Allah. Ihsan. Kan ada ditanya apa itu ihsan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa itu ihsan? Apa itu iman? Apa itu Islam, ya kan? Ditanya. Jadi ihsan itu kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi yakin dan percayalah, engkau tak akan mampu melihat zatnya Allah, tetapi kamu percaya bahwa Allah Sami Basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ya, Bu? Yang musyrik itu, kalau kita belajar tasawuf, kalau kita belajar thariqat, kalau kita belajar masuk ke hakikat ma'rifat, kalau dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana sang pencipta dan mana yang dicipta. Jangan kita yang dicipta mengaku menciptakan. Mentang-mentang, oh, karena tidak ada lagi, hanya Allah yang ada. Berarti ada yang mengaku dirinya Allah, ini, ya kan, banyak tuh. Itu yang sesat itu. Karena dia tidak bisa lagi membedakan siapa pencipta dan siapa yang dicipta. Memang penglihatan dari Allah, pendengaran dari Allah, hati dari Allah, pikiran dari Allah, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan kita atau yang melihat atau apa, itu Allah. Itu pemberian ciptaan Allah. Maka untuk itu hati-hati juga belajar thariqat, ma'rifat. Kalau salah mengartikannya sehingga ada pengakuan.
Tapi kalau kita memandang yang banyak seakan-akan melihat yang satu, artinya apa? Di dalam pernyataan kita dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Itulah sesungguhnya solatku untuk Allah. Nah, jadi tidak termasuk dalam fawailul lil musallin. Kenapa? Lalai. Kenapa dia lalai? Dia tidak mengingat Allah. Allahu Akbar. Ini nih, ibu-ibu ini, tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, waduh, sekarang musim Akademi Dangdut 8. Gitu. Salatnya pun terburu-buru. Kenapa? Karena dia salat bukan karena Allah. Dia lebih la ilaha illallah tadi, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu artinya sesuatu yang kita pentingkan secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh yang dipentingkan. Bisa saja televisi menjadi Tuhan, Ibu. Kenapa? Karena televisi telah menguasai Ibu. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang jadi Allah inilah titiknya. TV nomor sekian Allah, ya kan? Suami nomor sekian Allah, istri nomor sekian Allah yang nomor 1. Aku cinta istri karena Allah. Aku bekerja karena Allah. Jadi innama a'malu binniyat. Dalam hadis Bukhari itu kan, segala sesuatu tergantung niat kita. Mukhlishina lahu fiddin. Jadi memang murni, tak ada niat kita salat itu kepada yang lain kecuali Allah, mencari keridhaan Allah. Letakkan Allah itu nomor 1. Sandarkan segala cinta, segala kepentingan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diinginkan Allah. Kita perhatikan, Nabi Yunus ditelan di dalam perut ikan. Itu ketika Nabi Yunus sedikit ada keraguan kepada Allah. Dia berdialog dengan umatnya. Nabi Yunus, kau dakwah-dakwah Allah Tuhan gini, mana Allah tuh? Kau mendapat azab dari Allah nanti, kata Nabi Yunus. Turunkan azab tuh. Ya? Sekarang jangan akan, tapi sekarang turunkan azab tuh, ditantang oleh umatnya. Timbul rasa keraguan sedikit di dalam hati Nabi Yunus. Maka Allah tarbiyah Nabi Yunus. Maka masuk ke laut. Waktu itu kan di dalam kapal kan, diundilah, maka kenalah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus lah dicampakkan ke laut, maka ditelan oleh ikan. Nah, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus baru menyadari keraguannya kepada Allah. Dia tidak memasukkan kebesaran Allah, la ilaha illallah tadi. Maka beristighfarlah Nabi Yunus. Dengan istighfar itulah mulas sakit perut ikan ni. Tak terbawa dia Nabi Yunus di dalam perut ni lagi kan. Seharusnya nak kenyang perut dia. Entah apa gitu. Kambuh mahnya tu kambuh kan. Nak dugal-dugal, nak muntah pula dia kan. Tak tahan mengelinjang-linjang ke atas begini. Tercampaklah, dikeluarkanlah dia Nabi Yunus terdampar kan di pantai. Nah, ini apa? Suatu bukti pertolongan Allah itu sangat dekat. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh di balik kesulitan itu ada kemudahan. Itu salah satu bukti. Sungguh qarib, sungguh dekat Allah. Pertolongan Allah sangat dekat. Nah, oleh karena itulah, lihat lagi bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Ibrahim dengan imannya yang kuat ketika membelah patung-patung, ya kan? Ditaruhlah patung besar dengan apa mengangkat tangan tu, letaknya kapak itu kan.
terjadilah perdebatan, tak salah panjang lebar saya menceritakan itu, terjadi perdebatan antara Raja Namrud dengan Ibrahim. Karena itu dibakar di dalam api, kalah debat dia. Kau bodoh, kau yang bodoh, ngapa? Masa ia patung bisa menghancurkan patung-patung kecil ini, katanya, Tuhan-Tuhan kecil. Nah kalau memang tak bisa, ngapain kalian sembah? Kan? Mengapa kalian pertuhankan? Nah, karena kalah debat itu tadi, murka Raja Namrud, maka dibakar di dalam api. Tapi walaupun dalam kesulitan itu datang pertolongan Allah, api tidak bisa membakar. Kan? Inilah pertolongan. Nah, kita harus yakin dengan pertolongan Allah itu. Bagaimana supaya mendatangkan pertolongan Allah itu? Maka Allah kita sadari. Pertama kita Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ibu, kalau dekat dengan suami, kira-kira hilang takut ibu di rumah kan? Kucing meloncat, tak ada takut lagi. Tikus meloncat, tak. Apa takutnya, Pak? Oh ya, dah nggak usah diteruskan. Nah itu, kenapa? Kena dengan suami. Sama kita kalau dijaga oleh polisi, ya kan? Kita tenang merasa, takkan ada pencuri lagi, polisi ada depan rumah, Pak. Kayak gitu. Dengan polisi. Hakul yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita dengan siapa? Kalau kita berhubungan dengan wali kota, kita berapa jaraknya ke kantor wali kota? Bisa kita jumpai dan bisa tidak kita jumpai. Kalau buat proposal, entah kapanlah nak dibalas oleh wali kota. Ya kan? Mau bertamu, tunggu dulu. Tunggu di sana tuh, sebentar Pak ya. Sebentarnya itu tahulah Pak dah. Ya kan? Ada tamu yang ini, tamu yang itu kan. Tetapi kalau Allah, siapakah? Adakah jarak kita dengan Allah? Maka sholat itu artinya doa. Maka ketika kita sholat, kita berdoa, tidak ada batas antara hamba dengan Allah. Tidak ada batas antara hamba dengan Allah. Maka yang paling dekat dengan kita dengan Allah, ketika kita bersujud, meletakkan kepala kita di atas lantai, sehingga kepala kita ini lebih rendah dari tumit kita. Sesuatu yang paling berharga, kita bersujud di atas lantai, untuk siapa? Untuk Allah. Di saat itu kita berdoa kepada Allah. Nah, ketika kedekatan seorang hamba, tidak ada yang membatasi, di mana saja, di waktu apa saja, kapan saja, Allah sangat dekat dengan kita dan tidak pernah terpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah kita sudah dengan nama Allah, apa yang kita takuti? Maka tatmainul qulub, dengan berzikir itu hati menjadi tenang ketika kita masuk ke dalam syariat. Ya kan? Jangan pula syariat ditinggalkan. Itu kulit-kulitnya aja itu tak bisa juga. Dengan adanya syariat itu kita tahu yang bagaimana zikirnya, ya kan? Zikir setiap Fatimah bagaimana, ya kan? Ada bagaimana lagi sholatnya, ada duha, ada tahajud, ada segala macam. Itu zikir semua. Baca Quran, zikir kepada Allah juga. Yang penting itu tadi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita menggunakan waktu-waktu kita itu semata-mata karena Allah. Kita yakin kita tidak akan bisa berpaling dari Allah. Semuanya itu meliputi sekalian alam. Berzikir kepada Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka orang banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang dengan metode-metodenya supaya apa? Supaya bahwa menghilangkan bahwa yang kita pentingkan itu hanya Allah. Tidak ada batas seorang hamba dengan Allah. Oleh karena itu, apapun dia minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita minta pertolongan. Nah, kalau ini ada di dalam jiwa kita, maka kita akan bisa masuk ke dalam hakikatnya. Hakikatnya bahwa kita dengan Allah itu sangat dekat dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita dalam keadaan apapun, dimanapun. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya Bu? Tuh. Jadi kurang rezeki, jangan ke dukun dulu, ya kan? Suami mohon maaf lama balik, suami mohon maaf mengencih sana mengencih itu misal. Ya jangan cari dukun dulu, cari entah apalah gitu. Jangan nanti itu gara-gara pelakor, itu gini kan gitu. Curhat dengan orang lain dulu, curhat di status Facebook, ya kan? Nggak boleh begitu. Kita punya Allah. Makanya, ya Allah, kita sholat nih. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar. Jangan nak instan aja, ya kan? Oh, ya Allah, sadarkanlah suamiku, ya Allah, jangan dia makan narkoba. Ya Allah, sadarkan suamiku, ya Allah, yang mengencih sana kemari. Ya Allah, oh langsung mengulik-nguliklah laki Miko misalnya gitu kan. Suami awak ni, langsung gitu kan. Ya Allah, berilah aku rezekimu. Langsung terjunlah emas 2-3 kilo di atas tempat solat kita. Bukan begitu. Ya kan? Sabar, wasta'inu bisabri. Minta tolong dengan sabar. Ibu, seni sabar itu indah. Sakit kita Bu, berobat ya Bu. Ini minum 3 kali sehari. Ini minum 2 kali sehari. Betul Bu? Itu ada berapa? Ini untuk konsumsi untuk 1 bulan. Kayak gitu. Karena ibu tak sabar, nanti 1 bulan pula. Ini sekali masukkan itu secekak segenggam ni habislah dah. Telan. Pup. Innalillah. Kenapa? Tak sabar. Ya kan harus sesuai aturan. Itulah seninya. Sedangkan Allah aja menciptakan alam ini berapa masa Bu? Bukan kun fayakun gitu aja. Oh kun fayakun jadi bumi, kun fayakun jadi langit. Enggak. Ada masanya. Sedangkan Allah menciptakan kita manusia punya proses. Allah sendiri sebenarnya dia mampu. Innama amruhu iza aradasan ayyakula lahu kun fayakun. Bisa. Tapi Allah nggak mau gitu. Dia harus punya proses. Pertama kita diciptakan dari tanah. Di dalam proses menciptakan dari tanah itu tidak langsung diciptakan, diajaknya Allah, diajaknya penduduk surga itu bermusyawarah oleh Allah, diumumkan, hei penduduk surga, aku ini akan menciptakan khalifah fil ardi, di muka bumi, ya kan? Allah bisa aja ciptakan begitu, tapi Allah nggak mau. Allah mau adanya proses. Pertanyaannya sama ibu dan bapak, kira-kira Bu,
Allah tahu nggak kita ini Samsul Hilal masuk surga dan neraka? Allah tahu nggak, Bu? Tahu? Tahu nggak, Bu? Tahu kan? Gimana, Pak? Samsul Hilal atau kita nih, Pak Ketua Masjid, Pak Seksi Dakwah, kira-kira tahu nggak Allah itu, Pak Seksi Masjid ini, Seksi Dakwah ini, surga dan nerakanya? Tahu? Ya kan? Kalau tahu, pertanyaannya, bisa nggak jawab nih? Pertanyaannya, mengapa kita harus diuji? Disuruh beriman. Mengapa? Allah dah tahu. Kenapa Allah menguji? Kan sama aja bohong. Yang namanya dah tahu kan? Ngapain diuji? Dia dah tahu nih masuk neraka. Ngapain? Kau berimanlah, kau bersolatlah. Ngapain? Ngapain Allah bikin kita diuji, harus ada sedih, ada gini? Ya dia tahu. Contohnya tahu apa? Diingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallazina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Orang-orang yang tidak beriman itu, hai Muhammad, kau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap tidak beriman. Bagaimana kisahnya Nabi Muhammad ingin mengislamkan pamannya yang menolong dirinya, Abu Thalib. Pamannya berusaha, wahai pamanku, ucaplah la ilaha illallah, masuklah ke dalam Islam. Bukan tidak pamannya itu tidak sayang sama Muhammad. Apa? Bajingan Quraisy, kau jangan usik ponaanku, hadapi aku dulu, langkahkan mayatku dulu. Begitu. Tapi ketika dia ajak masuk Islam, Nabi, Rasul tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa mengimankan pamannya sendiri. Kenapa? Sudah ada takdir dari pamannya itu tetap tidak beriman kepada Allah. Itu bukti. Maka tidak ada kita beri peringatan orang tak beri hidayah itu dari aku, kata Allah. Nah, artinya apa? La haula wala quwwata illa billah alil azim. Tidak ada daya upaya kita kecuali Allah. Jadi mengapa diuji oleh Allah? Ibu bisa jawab. Kenapa, Bu? Qada dan qadarnya di dalam rukun iman yang keenam sudah ditentukan. Kebaikan, keburukan, hidup, mati, rezeki, jodoh, semua sudah ditentukan Allah. Untuk apa usaha? Kalau sudah ditentukan Allah, ngapain usaha? Kan gitu. Kenapa? Saya jawab sajalah. Supaya jangan kita nanti bikin pertanyaan tak dijawab, kan kacau juga nih. Ini ajaran apa nih? Takutnya nanti Pak Ustadz ngajar ajaran sesat nih katanya. Mutazilah nih katanya kan, paham Mutazilah nih segala macam ya kan. Sebenarnya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini sebenarnya Allah dah tahu siapa masuk surga. Dari Nabi Adam sampai kita dunia ini kiamat, Allah sudah tahu takdir masuk surga dan nerakanya. Sudah tahu. Bagaimana caranya? Contoh, syariat dibuat, ditinggalkan oleh Nabi 2 pusaka, Quran dan hadis, ya kan? Tuh kan? Pertanyaannya udah hampir habis ya. Oke, sebentar. Saya jawab dari jangan nanti tak dapat jawabannya kan? Nah, sekarang sutradara sinetron, film atau film India kucak he, apa namanya itu? Sutradara film, kira-kira tahu nggak dia? Dia kan ngatur tuh, ngatur kamu sarulkan begini, kajal begini, takur sing gini. Kan dah tahu sutradara kan, konsep naskah dah dibuatnya kan. Tapi mengapa harus dimainkan oleh Sarul Khan? Supaya ada cerita, Bu. Dunia ini panggung sandiwara. Panggung sandiwara siapa? Allah. Naskahnya mana? Itulah syariat Al-Quran dan hadis. Andai kata
Andai kata Allah tidak menguji kita, Allah tidak membuat panggung sendiwara ini, untuk apa dunia, Pak? Kan bisa aja sekarang ini, karena Allah dah tahu Samsulillah masuk surga, Pak ketua masjid masuk surga, Pak saksi masuk surga, ini masuk surga, yang ini masuk neraka, kan dah tahu. Udah, masuk aja langsung ke surga neraka. Mana dunianya lagi? Mana kita mengetahui bahwa Tuhan itu Allah? Kalau kita langsung dimasukkan ke surga, maka di surga itu kekal hidupnya, Pak. Apa yang kita minta bisa dapat. Kalau seandainya semua yang kita minta dapat, siapa Tuhan yang sebenarnya? Apakah Tuhan hanya pelayan kita? Maka dengan ada dunia ini, maka kita mengetahui bahwa kita ini adalah hamba, dialah Allah. Dah? Paham sampai situ? Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga la ilaha illallah itu betul-betul masuk di dalam hati kita, kita resapi, bahwa yakinkanlah bahwa yang kita pentingkan, yang kita besarkan, yang kita dahulukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka zikirnya akan melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.